Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Marilah saudaraku kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Kau memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu dari renungan pagi ini. Kuduskan kami Bapa, sehingga kami layak untuk berkata-kata tentang Tuhan, dan juga layak untuk mendengarkan sebagian dari renungan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan landasan renungan pagi ini yang terambil dari Mazmur 71 ayat 20. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Pemazmur ini dari sejak kecil sampai masa tuanya, dia tetap setia dan taat pada Tuhan. Dia adalah orang yang takut pada Tuhan. Namun dalam kenyataan kehidupan yang dialami oleh pemazmur ini, dia mengalami banyak kesusahan dan malapetaka yang datang dari Tuhan oleh karena kepercayaannya. Dan hal inilah yang membuat dia kadang bertanya, mengapa orang yang percaya, orang yang taat patuh pada Allah justru mengalami banyak kesusahan dan malapetaka? Bukankah seharusnya jika kita percaya, taat dan patuh pada firman Allah, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan menghindarkan kita dari segala kesusahan dan malapetaka? Tapi ternyata saudara-saudaraku, bukan demikian perjalanan hidup orang yang percaya yang ditunjukkan, yang disaksikan oleh pemazmur ini. Oleh karena memang dalam kenyataan kehidupan, jika hanya sebagian orang yang percaya di tengah-tengah orang yang tidak percaya, maka orang yang tidak percaya itu akan menjadi tantangan, karena mereka tidak mampu menerima cara kehidupan, cara berpikir, dan tindak tanduk dari orang yang percaya. Karena orang yang percaya, yang patuh taat pada Allah, itu selalu menjalankan kebenaran, kebaikan, dan kejujuran dalam kehidupan ini. Sementara orang yang tidak takut pada Tuhan justru menjalankan yang sebaliknya. Itu sebabnya saudaraku, maka Yesus juga yang menjalankan kebenaran seturut dengan yang dikehendaki oleh Bapaknya mengalami banyak kesusahan dan malapetaka dalam kehidupan sehari-harinya. Ada banyak tantangan yang dia hadapi. Nah, saudara-saudaraku, rupa-rupanya
dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya bukanlah merupakan kehidupan yang akan mengalami tanpa ada kesusahan dan penderitaan. Tapi justru saudara-saudaraku, oleh karena kita taat dan patuh pada Allah seperti pemazmur ini, dia bersaksi bahwa ada banyak kesusahan dan malapetaka yang datang oleh karena kepercayaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada kesaksian dalam pemazmur ini pada ayat 7. Dia itu dikatakan sebagai tanda ajaib. Tanda ajaib ini dalam arti kata, ketika dia mengalami kesusahan, ada banyak orang mengatakan bahwa berakhirlah sudah kehidupan si pemazmur ini. Namun pada kenyataannya, saudara-saudaraku, tidak demikian. Sesusah-susahnya, semenderitanya, apapun penderitaan yang dia alami, Allah tetap memberikan pertolongan, kembali membangkitkan dia, kembali menghidupkan dia, kembali menyegarkan dia, sehingga dia mampu melampaui semua bentuk penderitaan oleh karena kebenaran yang dia lakukan. Dan demikian pula saudara-saudaraku, seperti yang diungkapkan dalam ayat 20 bagian B. Dia mengatakan bahwa engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Nah, inilah keadaan terpuruk yang amat dalam yang dialami oleh pemazmur. Tak ada orang yang mengatakan bahwa dia mampu lagi menjalani kehidupan ini. Akan berakhirlah segala karir dan kehidupannya. Dia bagaikan telah dimasukkan ke perut bumi yang paling dalam di alam samudera ini, yang menurut orang Israel itulah tempat dunia kematian. Namun saudara-saudaraku, dari apa yang dikatakan dalam ayat 20b ini, Allah akan menghidupkan dia kembali. Dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Seperti apa yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudaraku. Setiap orang, khususnya para musuh yang tidak percaya pada Yesus pada waktu itu, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dikuburkan, maka semua orang yang tidak percaya kepadanya, berakhirlah kehidupan Yesus. Tapi dari dunia kematian Allah membangkitkan dia. Nah, inilah yang dialami juga oleh pemazmur. Maka dari itu saudara-saudaraku, menjadi renungan bagi kita bahwa tantangan dari kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus bukanlah merupakan suatu tantangan yang enteng. Tapi ketika kita menjalankan kebenaran, kepatuhan yang taat sungguh-sungguh kepada Allah di dalam Yesus, maka ada banyak juga tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan, bahkan malapetaka yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Karena ada banyak orang yang tidak percaya, ada banyak orang yang anti kebenaran. Ketika kita menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, maka setiap orang yang anti akan kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu akan menjadi musuh yang tidak menyenangi kita di tengah-tengah pergaulan masyarakat di mana kita hidup. Nah, inilah resiko sebagai orang yang taat dan patuh. Namun saudara-saudaraku, penderitaan malapetaka apapun yang kita alami oleh karena kebenaran itu, sekalipun orang mengatakan kita akan berakhir oleh karena apa yang kita perbuat, tapi ingatlah, melalui kesaksian pemazmur ini, Allah tidak membiarkan kita, tapi Allah akan kembali menghidupkan kita, mengangkat kita dari penderitaan dan malapetaka jika memang itu terjadi dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku, saya teringat akan apa yang dialami oleh seorang gubernur Ahok pada baru-baru ini, di mana saudara-saudaraku, setiap orang merasa bahwa berakhirlah karir dari Ahok yang selalu dengan keras menegakkan kebenaran, anti kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya di DKI, di mana dia sebagai gubernur pada waktu itu. Dan ada banyak orang yang marah, ada banyak orang merasa tersinggung, khususnya orang-orang yang selalu melanggar peraturan dan yang cenderung korupsi. Mereka itu adalah musuh Ahok. Namun saudara-saudaraku, kenyataannya dia keluar dari penjara, bahkan diangkat menjadi komisaris BUMN Pertamina pada saat ini. Tak ada akhir bagi kehidupan orang yang percaya.
Bahkan kematian juga tidak mampu mengalahkan dia, seperti yang pernah dialami oleh Yesus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap taat. Marilah kita tetap percaya pada Allah di dalam Kristus Yesus. Sekalipun kepercayaan itu akan bisa saja membawa kita masuk ke dalam penderitaan dan malapetaka, tapi Allah pasti akan mengangkat kita, memulihkan kembali keadaan kita, sehingga kita makin mampu untuk bertahan dan tetap hidup sebagai saksi Kristus yang benar. Demikianlah saudara-saudaraku yang menjadi renungan pagi kita pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga untuk kasih pertolongan yang Kau berikan kepada kami, kepada pemazmur yang boleh kami lihat dalam kesaksian firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, demikianlah dalam kehidupan kami tetap Kau mampukan kami hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Sekalipun ada banyak rintangan dan tantangan yang membuat kami mungkin akan merasa menderita dan memasuki malapetaka, tapi dari kesaksian pemazmur kami melihat bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada pada orang yang taat dan patuh padamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kemudian kami mendoakan segenap jemaat Tuhan yang ada di Gereja Batak Karo Protestan Cijantung. Kami mohon Bapa di surga, kiranya Engkau tetap memberi kekuatan pertolongan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Biar dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup, Engkau tetap memenuhi mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan serta kemampuan untuk tetap bertahan sebagai saksi Tuhan. Sekalipun mungkin dia akan mengalami banyak rintangan dan tantangan, tapi biarlah Engkau, oleh karena kekuatan yang datang daripada Tuhan, dia tetap Engkau mampukan menjadi saksi Tuhan seperti pemazmur yang kami renungkan pada pagi hari ini. Demikian kami serahkan semua pergumulan kehidupan anggota jemaat Tuhan yang ada di Cijantung, supaya Tuhan tetap memberi pertolongan kekuatan bagi mereka, memberikan pengudusan penguatan daya tahan tubuh mereka juga, sehingga sekalipun COVID-19 merajalela pada saat ini, tapi oleh karena kekuatan pertolongan Tuhan melalui daya tahan tubuh yang Kau kuduskan, mereka tetap mampu bertahan dan menang. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID yang ada di Cijantung, Kau tetap memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan sehat kembali. Dan semua aktivitas mereka dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan juga dalam persekutuan Tuhan berkati, sehingga sekalipun dalam keadaan COVID-19, pelayanan mereka tetap berjalan sebagaimana adanya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa pengharapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.